Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, tak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga pada hari ini saya dapat mengikuti ujian seminar proposal. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing karena telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Dede Prayoga, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Pemasaran Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma. Saya akan memanfaatkan rencana penelitian saya agar nantinya mendapatkan masukan kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji dan dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Variasi Menu dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Kedai Kopi MRB Kecamatan Galang. Topik ini saya pilih karena menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Izinkan saya menjelaskan latar belakang penelitian yang menjadi dasar dari topik ini. Usaha kuliner yang kini semakin berkembang khususnya pada generasi muda di Indonesia, satu-satunya adalah coffee shop. Coffee shop yang terdapat di Indonesia menawarkan berbagai variasi menu, tidak hanya beragam jenis kopi, tetapi juga minuman non-kopi serta makanan pendamping, baik yang bercita rasa lokal maupun internasional. Dalam menjalankan usaha coffee shop, pelaku usaha harus mampu mengoptimalkan variasi menu, cita rasa, dan setiap produk yang disajikan, terutama kualitas kopi yang menjadi daya tarik utama serta ramah di kantong anak muda. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan usaha di bidang coffee shop. Kedai Kopi MRB adalah sebuah coffee shop di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, yang berdiri sejak tahun 2022. Kehadiran kedai kopi MRB menjadi salah satu alternatif tempat nongkrong yang menawarkan konsep modern dan nyaman. Sejalan dengan tren coffee shop saat ini yang mengedepankan suasana, fasilitas, serta variasi produk, secara umum coffee shop seperti kedai kopi MRB menyediakan berbagai pilihan menu, mulai dari non-coffee hingga makanan berat dan ringan dengan harga yang relatif terjangkau bagi berbagai kalangan. Coffee shop di Kabupaten Deli Serdang saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, seiring dengan meningkatkan gaya hidup masyarakat yang gemar berkumpul, bersantai, maupun bekerja di luar rumah. Keberadaan coffee shop tidak hanya sebagai tempat menikmati kopi, tetapi juga menjadi ruang sosial yang nyaman bagi berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Berbagai coffee shop di wilayah ini menawarkan konsep yang beragam macam, mulai dari desain, tempat yang estetik, suasana yang nyaman, hingga fasilitas seperti wifi dan spot foto menarik. Selain itu, variasi menu yang disediakan, baik kopi maupun non-kopi, serta penempatan harga yang kompetitif menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha coffee shop di Kabupaten Deli Serdang dituntut untuk mampu berinovasi dan memahami preferensi konsumen agar dapat bersaing dan berkembang di tengah persaingan usaha semakin ketat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah variasi menu berpengaruh terhadap keputusan pembeli di kedai kopi MRB Kecamatan Galang? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian di kedai kopi MRB Kecamatan Galang? Yang ketiga, apakah variasi menu dan harga secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian di kedai kopi MRB Kecamatan Galang? Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variasi menu terhadap keputusan pembelian di kedai kopi MRB Kecamatan Galang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian di kedai kopi MRB Galang.
Untuk mengetahui pengaruh variasi menu dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian di kedai kopi MRB Kecamatan Galang. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen pemasaran, terkait dengan pengaruh variasi menu dan harga terhadap keputusan pembelian. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki topik serupa. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang telah diproses selama perkuliahan, khususnya dalam bidang pemasaran. Yang kedua, bagi pelaku usaha kedai kopi MRB Kecamatan Galang, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat, terutama dalam pengembangan variasi menu dan penetapan harga agar dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, bagi akademis, sebagai tambahan referensi di perpustakaan yang dapat digunakan oleh mahasiswa lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan keputusan pembelian. Variasi menu merupakan menu yang dirancang dengan baik dapat menarik perhatian pelanggan ke lebih banyak hal yang dijual. Merupakan cara lain yang dapat digunakan untuk membantu pelanggan memutuskan apa yang akan dimakan. Variasi menu biasanya digunakan seorang pemilik usaha untuk menarik pelanggan dengan memanfaatkan fleksibilitas menu dalam persaingan antara pengusaha lain pelanggan, karena dengan adanya variasi menu membuat pelanggan puas dan sukar untuk berpindah ke tempat makan atau usaha lain karena semua yang mereka butuhkan telah disediakan di tempat yang sama. Tempat penelitian ini dilaksanakan di kedai kopi MRB Kecamatan Galang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, data primer. Menurut Sugiono 2018, data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini adalah isian dari penyebar kuesioner kepada responden, yaitu konsumen kedai kopi MRB Kecamatan Galang. Yang kedua, data sekunder. Menurut Sugiono 2018, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah referensi buku dan jurnal. Sumber data dalam menyelesaikan penelitian ini sumber data yang diperoleh dari berbagai pihak, yaitu yang pertama, data internal, yaitu data yang diperoleh penelitian dari konsumen di kedai kopi MRB dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada konsumen kedai kopi MRB Kecamatan Galang. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari luar seperti jurnal, buku, internet, dan beberapa sumber yang mengacu pada informasi yang dibutuhkan penelitian untuk melakukan penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, studi dokumentasi, yaitu berdasarkan dokumen-dokumen dari perusahaan. Yang kedua, daftar pertanyaan atau kuesioner. Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan seperangkat pertanyaan atau angket yang telah disusun sebelumnya. Instrumen ini diberikan kepada responden untuk dijawab dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang telah tersedia. Yang ketiga, observasi, yaitu pengamatan data yang melalui pengamatan secara langsung di kedai kopi MRB Kecamatan Galang. Keempat, penelitian keputusan, yaitu pengumpulan data melalui berbagai perolehan jurnal, skripsi, buku, bauran pemasaran, dan keputusan memilih. Internet untuk perolehan jurnal skripsi maupun tesis serta artikel yang berhubungan dengan judul penelitian. Populasi dan sampel. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan individu atau objek penelitian yang diduga memiliki sifat dan karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan pembelian di kedai kopi MRB Kecamatan Galang.
Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti atau sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Perhitungan besar sampel minimal yang harus diambil untuk mampu menggambarkan hubungan variabel bebas dan terikat menggunakan rumus Limehouse tahun 1997. Dengan jumlah populasi tidak diketahui, pasti jumlahnya tak terhingga. Berdasarkan rumusan masalah, maka variabel dalam penelitian ini yang pertama variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat yaitu variasi menu X dan harga X. Yang kedua, variabel terikat, variabel dependent, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu keputusan pembelian. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, kuantitatif. Sedangkan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan model persamaan. Di mana Y keputusan pembelian, X1 variasi menu, X2 harga, A konstanta, B1 koefisien regresi variabel variasi menu, B2 koefisien regresi variabel harga, E error of term variabel yang tidak diteliti. Uji validitas dan reliabilitas. Indeks validitas menunjukkan seberapa baik perangkat mengukur variabel sasaran. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengukur pertanyaan mengenai variabel personal hygiene. Variabel lain tidak diuji validitas karena telah dilakukan uji validitas pada penelitian sebelumnya. Uji validitas dilakukan sebelum penyebaran kuesioner dengan menggunakan software atau SPSS. Hasil uji validitas diinterpretasikan sebagai berikut. Jika nilai R, hitung R tabel, maka item pertanyaan dikaitkan valid. Jika nilai R, hitung R tabel, maka item pertanyaan dikatakan tidak valid. Dalam penelitian ini, penelitian ingin mengkaji bagaimana pengaruh variasi menu dan harga terhadap keputusan pembelian di kedai kopi MRB Kecamatan Galang. Setiap variabel yang diteliti memiliki terkaitan satu sama lain, diperkuat melalui teori dan hasil penelitian sebelumnya. Menurut Junita dan Schutte 2023, variasi menu merupakan menu yang dirancang dengan baik, dapat menarik perhatian pelanggan ke lebih banyak hal yang dijual. Merupakan cara lain yang dapat digunakan untuk membantu pelanggan memutuskan apa yang akan dimakan. Selain variasi menu, harga juga memegang peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Kotler et al. 2019, harga adalah jumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk untuk jumlah dari nilai ditukar konsumen atas keputusan pembelian. Dalam arti yang paling sempit, harga price adalah jumlah uang dibebankan atas suatu atau jasa. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan variasi menu dan harga memiliki hubungan positif terhadap keputusan pembeli. Variasi menu dan harga yang sesuai akan mendorong konsumen untuk memutuskan melakukan pembelian produk atau tidak, khususnya di kedai kopi MRB Kecamatan Galang. Hipotesis adalah suatu proposisi atau dugaan yang belum terbukti, yaitu berfungsi sebagai dasar dalam penelitian untuk menjelaskan fenomena tertentu. Formulasi hipotesis penelitian ini yaitu H0 sama dengan 0, variasi menu dan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian di kedai kopi MRB Kecamatan Galang. H1 adalah pengaruh variasi menu terhadap keputusan pembelian di kedai kopi MRB Kecamatan Galang. H2 ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian kedai kopi MRB Kecamatan Galang. H3 ada pengaruh variasi menu dan harga terhadap keputusan pembelian di kedai kopi MRB Galang. Demikianlah presentasi proposal dari saya yang berjudul Pengaruh Variasi Menu dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Kopi MRB Kecamatan Galang. Terima kasih atas kesempatan dan bimbingan dari para dosen penguji dan tentunya dosen pembimbing saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.